Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi sapa umat Tuhan dengan ucapan Shalom. Shalom. Apa kabarnya umat Tuhan? Pastinya anak-anak Tuhan luar biasa, amin. Pastikan saudara dan saya menerima hadirat Tuhan dan mengajak teman-teman yang lain untuk bergabung di dalam live streaming kita. Dan Gereja GBI Icon City dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan melawat hidup kita, amin. Tuhan memberkati hidup kita. Walaupun jarak yang memisahkan kita hari ini, tapi kasih Kristus tidak pernah berpisah dari hidup kita. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Baik saudaraku, mari sebelum kita memulai, mari tundukkan hatimu, kita berdoa. Terima kasih atas anugerah pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat hidup kami yang terus bertumbuh dalam Engkau ya Bapa. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena kasih-Mu yang selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat segalanya Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Dan malam hari ini kami percaya kuasa pemulihan terjadi atas hidup kami. Kami semakin diperbaharui Tuhan, kami semakin dipulihkan dalam Engkau ya Tuhan. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak dipuja ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, umat-Mu, GBI Icon City Malaysia, bahkan dimanapun kami berada Tuhan, kami mau menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Penuhi kami dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu ya Bapa. Dipenuhi kemuliaan, kemuliaan, dipenuhi pujian. Kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Mari nikmati Tuhan. Hanya Dia yang layak dipuja dan disembah. Hanya Dia yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian. Mari naikkan pujian. Kami berikan padamu Tuhan korban pujian. Angkat tanganmu di hadapanku. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus Kau
Kau layak terima glory, Yesus Kau Tuhan. Kau layak Tuhan, Kau layak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami sembah. Mari datanglah dalam hadirat Tuhan. Hanya Dia yang layak dipuji, disembah. Kami memberikan hati kami kepada Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hanya Kau yang layak. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan Yesus. Kami naikkan segala doa kami dan syukur kami kepadamu Yesus. Sungguh syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Oh ya Tuhan. Oh ya Bapakku yang baik. Terpujilah Kau Yesus. Hanya Kau yang layak terima pujian dan sembah kami ya Tuhan. Engkau yang layak terima pujian dari kami yang baik. Haleluya. Hosana bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari dengan keheninganmu Kau berkata-kata dalam doa dan penyembahan. Selidiki hatimu, jiwamu dan pikiranmu di hadapan Tuhan. Karena lewat pemikiran kita Tuhan yang ditinggi, lewat perkataan kita Tuhan yang diagung, hanya Dia yang layak disembah dan dipuji. Kami datang Tuhan.
kasih. Mari angkatlah tinggi-tinggi tanganmu di hadapan Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau yang layak Tuhan, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Terima kasih Yesus. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Angkat hatimu, angkat suaramu. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan dalam pertemuan kami yang seru hari ini. Dimanapun kami berada dan seberapapun kami yang terhubung, kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang tepat yang akan Kau berkati hari ini melalui firman. Kami yakin dan percaya tidak ada yang kebetulan. Semua Tuhan rancang untuk mendatangkan kebaikan bagi seluruh kehidupan kami. Kami rindukan lawatan-Mu, kami merindukan jamahan, memulihkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Memperbarui
mempengaruhi seluruh kehidupan kami, dan kami yakin dan percaya nama Tuhan ditinggikan atas seluruh kami. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dan bersyukur. Haleluya. Kita yang rindu dan siap mendengar firman bersama katakan amin. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Saya ucapkan shalom bagi kita semua dimanapun kita berada hari ini. Kita akan belajar terus firman Tuhan, sebab kita tidak boleh hanya memikirkan perkara-perkara jasmani, sebab perkara jasmani adalah sifatnya semu dan sementara, tapi ada hal yang lebih penting dan lebih utama daripada apapun, yaitu perkara-perkara rohani, sebab itu sifatnya kekal dan selama-lamanya. Nah, saudara, kita akan berbicara tentang sebuah tema dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Kita lihat dalam Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Nah saudara, setiap kali masalah datang dalam menerpa kita, maka reaksi sebagian besar orang, mungkin termasuk kita, adalah reaksi kita biasanya panik, takut, dan khawatir. Nah saudara, juga kita pada kala itu ketika kita panik dan ketika kita takut dan ketika kita khawatir, sudah dipastikan kita tidak mungkin bisa menghadapinya dalam keadaan tenang. Jika kita tidak bisa menahan ucapan atau tidak bisa menjaga lidah untuk memperkatakan hal-hal negatif, atau kita akan pada kala itu, artinya ketika kita menghadapi masalah dengan panik, dengan takut, dengan khawatir, maka kita biasanya akan mengucapkan kalimat-kalimat yang negatif, bahkan juga kita akan mengucapkan kalimat-kalimat yang mengasihani diri, sehingga kita biasanya juga akan berada dalam sebuah kekhawatiran dan ketakutan. Nah itu sebabnya saudaraku, ketika kita menghadapi suatu masalah, ketika kita menghadapi suatu tantangan dengan takut, panik, dan khawatir, ini akan memberikan reaksi-reaksi yang salah, akan memberikan reaksi-reaksi yang keliru. Makanya Alkitab mengatakan kepada kita, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Kita tidak akan pernah memiliki kekuatan kalau kita panik. Kita tidak akan pernah memiliki kekuatan kalau kita takut. Kita tidak akan pernah memiliki kekuatan kalau kita khawatir. Jadi sesungguhnya khawatir, panik, dan takut itu adalah hal yang melemahkan, hal yang merugikan, hal yang merusak, hal yang membuat kita tidak mendapat kekuatan. Makanya Alkitab mengatakan kepada kita, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Amsal pasal 10 ayat 19 mengatakan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Artinya apa? Pada saat kita menghadapi masalah, pada saat kita menghadapi tantangan, harusnya kita tidak perlu banyak bicara. Kita tidak perlu banyak bereaksi. Kita tidak perlu banyak mengucapkan kata-kata. Saya ulang saudara. Pada saat kita menghadapi sebuah masalah atau menghadapi sebuah kesulitan, kita semestinya tidak perlu banyak berbicara, tidak perlu banyak mengucapkan kata-kata atau bereaksi. Makanya Amsal ini mengatakan pada Amsal 10 ayat 19 mengatakan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Ucapan atau pekerjaan yang tidak dijaga dapat membuat kita berdosa kepada Tuhan. Sebabnya saudara, kalau kita dalam keadaan takut, panik, khawatir, biasanya apa yang kita ucapkan, apa yang kita utarakan bisa menjadi sesuatu yang tidak bertanggung jawab. Jadi kalau kita hari ini dilanda oleh sebuah masalah, sebuah tantangan, kita mesti lebih menahan untuk tidak
bereaksi untuk tidak mengucapkan atau berkata-kata yang banyak, saudara. Karena ucapan dan perkataan kita bisa menjadi pelanggaran, menjadi sebuah dosa. Banyak seperti itu, saudara, dalam masa-masa takut, dalam masa-masa panik, dalam masa-masa khawatir, dia mengeluarkan keputusan-keputusan atau perkataan-perkataan, sehingga keputusan perkataannya bisa menjadi keliru, bisa menjadi salah, bisa menjadi bumerang, atau bisa menjadi sesuatu yang merusak dan menghancurkan hidupnya. Makanya Alkitab mengatakan dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatan. Mazmur pasal 39 ayat 2 mengatakan, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku, aku hendak menahan mulutku dengan kekang. Saudara, kualitas hidup seseorang yang sesungguhnya akan terlihat dari kemampuannya dalam menguasai diri. Salah satunya adalah penguasaan diri itu kita akan melihat pada saat dia menguasai ucapannya. Jadi penguasaan diri itu bisa kita lihat, saudara, ketika dia menguasai ucapannya. Kan sering kita mengucapkan sesuatu yang tidak terkuasai. Sehingga perkataan kita itu nanti akan kita sesali. Hal itu kenapa bisa terjadi? Nah, ini menunjukkan kualitas kita. Berapa banyak kita waktu kita sedang emosi, sedang marah, sedang khawatir, sedang takut, mengeluarkan pernyataan atau ucapan-ucapan yang tidak bertanggung jawab. Tetapi ketika kita mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak bertanggung jawab itu, nanti pada saat kita sudah berada dalam situasi yang tenang, maka kita menyesali ataupun malu dengan perkataan dan ucapan kita itu. Kualitas seseorang itu akan bisa terlihat ketika kita bisa menguasai diri. Salah satu penguasaan diri adalah ketika kita mampu menguasai ucapan kita. Waktu saudara mungkin kesal dengan temanmu, teman satu kerjamu, teman satu hostelmu, teman satu pelayanan, atau teman satu kampung, atau teman apa aja, atau sahabat saudara. Saudara mungkin sedang berada dalam sebuah kekesalan atau sebuah kekecewaan, atau ada sebuah kekeliruan atau kesalahan yang sedang diperbuat kepadamu. Maka kalau kamu menghadapi ini dalam keadaan yang tidak stabil atau dalam keadaan yang tidak tenang, maka kamu bisa mengeluarkan perkataan, pernyataan atau ucapan-ucapan yang justru menghancurkan atau merugikan atau membuat situasi hubungan saudara akan makin rusak. Tapi ketika sebuah masalah datang, Anda kesal dengan teman saudara, Anda mungkin lagi emosi, lagi marah, maka kita mesti bersikap tenang. Bersikap tenang artinya mengendalikan diri. Tidak perlu bereaksi pada kala itu. Tidak perlu mengucapkan apapun pada kala itu, mestinya kalau kita belum bisa dalam situasi tenang. Tanggap sampai sini, amin. Jadi saudara, yang kita perlu perhatikan adalah jangan sampai kita pada saat situasi tidak tenang atau pada situasi sedang berada dalam sebuah tekanan atau dalam sebuah kekhawatiran, ketakutan, kekecewaan, kita mesti sanggup untuk menguasai diri dengan salah satunya adalah penguasaan diri kita menguasai ucapan kita. Berapa banyak orang saking kesalnya bisa mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata mengutuk, kata-kata yang sangat menusuk, menyakitkan, dan macam-macam yang lain. Sebab pada kala itu saudara, kita bisa di luar kendali sampai kita mengeluarkan pernyataan-pernyataan itu seolah-olah saudara itu sudah sesuatu yang kita setujui, padahal bisa jadi itu oleh karena kondisi hati kita yang tidak tenang, kondisi hati kita yang tidak stabil. Sama seperti seseorang yang berpacaran contohnya, lagi marah, lagi emosi, lagi kesal, tiba-tiba putus katanya. Saat dia emosi menyatakan putus, padahal sebenarnya itu tidak sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkannya, padahal dia memang masih suka atau masih ingin melanjutkan hubungan itu, tapi setelah situasi tenang nanti, nah itu bisa jadi hal yang dia sesali atau hal yang membuat dia justru makin hubungannya makin parah, makin terpuruk. Ini salah satu contoh. Atau dalam persahabatan juga. Dalam sebuah persahabatan ketika ada rasa kesal, ada rasa kecewa, tiba-tiba kita mengeluarkan pernyataan
Apalagi kan kadang-kadang seperti itu, bisa teman-teman juga, begini dibilang si A samamu, katanya kamu begini, katanya kamu begono, dan macam-macam. Kita seperti di apa namanya, disuguhkan beberapa informasi-informasi yang membuat kita bisa marah. Lalu pada kala itu emosi kita menjadi memuncak atau tidak stabil. Lalu kita sering kali langsung mengucapkan atau mengeluarkan pernyataan-pernyataan lagi. Oh, kita bisa berkata, biar kamu tahu dia dia itu begini, dia itu begono, begini. Semua kita utarakan hal-hal yang tidak perlu kita utarakan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Sebab kita tidak berada dalam keadaan tenang. Sebab kita tidak berada dalam keadaan emosi yang stabil. Harusnya pada saat itu ketika kita tahu kondisi hati kita tidak stabil, kita punya bad mood, lagi bad mood istilah sekarang, atau kita lagi tidak tenang, tidak teduh, kita lebih bagus diam, lebih bagus keep silent, tidak mengucapkan sesuatu apapun. Tetapi ini yang berat, saudara. Bagaimana sikap kita saat menghadapi masalah atau pergumulan yang berat? Sebabnya saudara, ada kata pepatah yang mengatakan bahwa diam itu emas. Cuman nggak bisa dijual, saudara. Berapa kilo nggak bisa. Tapi artinya sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga, sesuatu yang membanggakan. Nah, kata diam yang dimaksud bukan berarti karena kita tidak mampu, atau kita merasa masa bodoh, atau menyerah, atau pasrah. Tetapi kata diam itu mengacu kepada suatu sikap kehati-hatian dalam berbicara ataupun bertindak. Makanya dikatakan dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Jadi waktu saudara mungkin disuguhkan berbagai informasi yang keliru dari orang lain, Anda difitnah, dihina, dilemahkan, dirusak nama baik saudara. Nah ini kan tiba-tiba Anda dengar, Anda bisa emosi. Nah pada kala itu hal yang paling mulia yang kau lakukanlah diam, tidak bereaksi. Maka itu yang disebut diam adalah emas. Diam, tapi bukan berarti karena kita masa bodoh, bukan berarti karena tidak mampu, bukan berarti karena pasrah dan menyerah. Tapi diam dalam arti kata di sinilah kita sedang menstabilkan perasaan kita, menstabilkan emosi kita, dan memikirkan tindakan atau respon yang terbaik. Sampai sini mengerti, amin? Jadi waktu kita diam, itu bukan berarti diam karena pasrah, diam karena tidak mampu, atau diam karena masa bodoh. Tidak, tapi diam artinya kita sedang menstabilkan perasaan kita, emosi kita, lalu kita memikirkan langkah atau tindak atau respon yang akan kita lakukan. Tangkap sampai sini, amin? Coba kalau ini kita praktekkan, disebut dalam tinggal diam dan percaya terletak kekuatan. Itu jadi kekuatan saudara. Itu jadi kekuatan kita. Akhirnya ketika kita sudah dalam posisi tidak bereaksi, tidak berkata-kata, maka kita ambil waktu, kita ambil masa, mulai merenungkan, mulai memikirkan. Tapi yang kita renungkan, yang kita pikirkan bukan cara membalas. Atau bukan cara balik melukai atau balik menyerang, tidak. Tapi bagaimana kita mulai tinggal diam. Artinya kita minta Tuhan untuk menolong kita. Berikan aku kemampuan Tuhan. Berikan aku hikmat. Berikan aku pencerahan. Apa yang harus kulakukan. Memang Tuhan, aku harus jujur. Aku sangat sakit. Perasaanku sangat terlukai. Aku tidak terima Tuhan. Aku ingin membalas Tuhan. Tapi aku tidak mau bereaksi dalam keadaanku yang tidak stabil. Diam artinya kita sedang meminta petunjuk Tuhan, meminta hikmat Tuhan, meminta kekuatan dari Tuhan. Sehingga sikap, tindakan, dan reaksi kita tidak akan menyalahi apa yang Tuhan maksud. Katakan amin. Kalau ini yang selalu kita lakukan dalam kehidupan kita, saudara, pasti akan semakin minim kita bermasalah dengan pekerjaan kita, dengan pelayan kita, dengan keluarga kita, dengan apapun. Coba orang-orang yang mengambil keputusan pada saat dia berada dalam tekanan. Contohnya, leadernya berkata, kau harus punya target. Targetmu tidak kecapai. Di mana otakmu contohnya? Kamu pemalas.
waktu kita didesak begitu, belum lagi masalah dari mana-mana, lalu saudara merasa tidak mampu dan berkata, udahlah, aku resign dari perusahaan ini atau kilang ini. Nah, itu kan pernyataan saudara, mungkin aku dipecat pun nggak apa-apa. Nah, pernyataan itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan sebenarnya bukan pernyataan yang bertanggung jawab, tapi pernyataan yang sedang menghancurkan saudara ataupun pernyataan yang tidak terkendali oleh rasa kesal dan amarah saudara. Nah, itu yang merugikan itu. Itu bukan kekuatan saudara, itu kelemahan saudara. Tapi coba ketika saudara mungkin membabi buta leader saudara, manajer ataupun atasan bos saudara dengan seperti menekan saudara, seperti mempersalahkan saudara. Tapi dalam keadaan itu saudara tidak bereaksi, saudara tidak menjawab. Saudara tidak melakukan tindakan-tindakan, tapi pada kala itu saudara mulai merenung, apa iya kerjaku kurang bagus. Kalau memang kerjaan saudara kurang bagus, mulai besok saudara kerja lebih bagus lagi. Atau memang kerjaan saudara sudah bagus, tetapi tetap dipersalahkan. Nah, di sini berarti saudara dibutuhkan ketabahan, dibutuhkan kesabaran. Saya mengerti waktu saya bicara begini, ini tidak mudah dan ini kerap kali seperti sesuatu yang muluk-muluk. Tapi ini adalah hal yang dimaksud oleh Tuhan. Dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah kekuatanmu. Anda akan menjadi kuat. Tapi kalau saudara langsung bereaksi, besok aku keluar dari sini. Saya tanya saudara, kira-kira apa yang saudara banggakan? Apa yang saudara dapat? Dan kekuatan apa yang saudara miliki tidak ada, saudara. Maka disinilah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita mengerti begitu pentingnya sikap berdiam diri, sehingga orang bodoh pun, kata Alkitab, akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya, seperti dalam Amsal 17 ayat 28. Nah, tapi yang saya katakan kan berdiam diri tadi bukan karena bukan karena tidak mampu, bukan karena masa bodoh, atau bukan karena pasrah dan menyerah, tapi ini bicara tentang berdiam diri, sikap kehati-hatian kita, supaya kita jangan berucap salah, mengambil keputusan yang keliru, atau bereaksi yang justru merugikan kita dan masa depan kita. Kalau saya kembali tadi, kalau saudara tiba-tiba saudaraku keluar dari perusahaan atau dari pekerjaan hanya karena emosi, coba kebanggaan apa yang saudara mau ceritakan kepada anak-anakmu kelak? Kau berkata, kalau mama dulu sedikit manajerku membentak saya, langsung keluar saya. Terus apa kira-kira dampaknya bagi dirimu dan bagi anakmu kelak? Tapi kalau engkau bercerita, mama dulu juga begitu, dilecehkan, dihina, perlakukan tidak adil. Tapi terus saya berjuang dan akhirnya bisa sukses seperti sekarang, dan kalian juga menjadi orang-orang yang menikmati kerja keras dan ketekunan mama. Dan kamu bisa sekolah, kuliah, dan lain sebagainya. Itu kan sesuatu yang membanggakan, saudara. Makanya saudara, sekarang kita akan memiliki rekam jejak. Semua kita akan memiliki rekam jejak. Setiap keputusan yang kita ambil, tindakan yang kita lakukan akan menjadi rekam jejak kita. Pastikan rekam jejak kita menjadi rekam jejak yang bisa dijadikan menjadi warisan. Warisan yang baik bagi keturunan kita kelak, bagi generasi selanjutnya. Jadi kalau kita punya rekam jejak yang bagus, bagaimana kita menghadapi kesulitan-kesulitan, menghadapi tantangan-tantangan, maka ini akan menjadi warisan yang sangat bermanfaat bagi keturunan kita kelak. Seorang wanita contohnya, seorang ibu bagaimana dia bisa menjadi wanita yang bijaksana, wanita yang tangguh, wanita yang sabar, wanita yang bisa mengelola keluarga dengan bagus, bahkan juga dengan hal-hal positif yang lain. Maka sudah otomatis kalau kelak putrinya mengeluhkan tentang keadaan keluarganya, maka dia bisa menjadi berkat yang menerangkan, meneguhkan, menjadi contoh, menjadi teladan. Nah tentu saudara, kita punya kegagalan-kegagalan di masa lalu. Tetapi
Biarlah kegagalan di masa lalu menjadi pelajaran bagi kita. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana seperti yang Alkitab katakan kepada kita, bahwa ketika kita mengalami tekanan, mengalami masalah, kita harus memilih untuk tenang, untuk diam. Diam dalam kaki Tuhan. Diam di sini bisa bicara tentang untuk kita bisa memiliki sikap kehati-hatian. Diam bisa di sini artinya bagaimana kita menetralkan emosi perasaan yang tidak terkendali. Diam di sini juga bisa berbicara bagaimana kita minta konfirmasi kepada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Ini adalah hal yang penting bagi kita. Maka ketika masalah datang menerpa hidup, seringkali kita tidak bisa menahan ucapan. Sehingga karena kita tidak mampu menahan ucapan, maka kita mengeluarkan kata-kata keluhan, bersungut-sungut, mengomel, seperti yang dilakukan bangsa Israel pada saat di padang gurun. Nah, ini kan buah dari ketidaktenangan kita saat menghadapi sebuah masalah. Kita jadi bersungut-sungut, mengomel, menggerutu, berontak, dan melawan. Makanya saudara, Alkitab pernah mengatakan kepada kita termasuk orang Israel, dalam Keluaran pasal 14 ayat 11 sampai 12 mengatakan begini. Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Ini pernyataan mereka kepada Musa. Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami, perhatikan ini, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Jadi mereka bayangkan sampai mereka menyalahkan Musa. Kenapa kamu bawa kami ke padang gurun kalau untuk mati? Di Mesir banyak kuburan, bahkan kami lebih suka atau lebih baik menjadi budak di Mesir daripada harus mati di padang gurun. Ini kan pernyataan yang mempersalahkan Musa. Nah sekarang siapa yang menyuruh Musa membawa mereka keluar? Tuhan. Berarti yang mereka salahkan itu bukan sekedar Musa. Mereka sedang menyalahkan siapa? Tuhan. Berapa banyak di antara kita, waktu kita punya masalah tantangan langsung kita berkata, kenapa aku hidup kalau memang aku hanya harus menghadapi masalah ini. Kamu ngerti nggak kalimatmu itu? Yang menginginkan kamu hidup bukan kamu dan bukan orang tuamu, walaupun orang tuamu adalah menjadi orang yang dipercaya Tuhan, yang dititip oleh Tuhan. Tapi Tuhan yang mengharapkan saudara dan menginginkan saudara hidup. Dan waktu saudara punya masalah, tantangan, dan persoalan, lalu saudara merasa, kenapa saya harus hidup? Kenapa saya jadi begini? Nah itu sama halnya saudara mempersalahkan Tuhan. Makanya waktu kita sedang mengalami sebuah tantangan dan kesulitan, ayo kita tinggal tenang dan percaya. Percaya pada siapa? Percaya kepada Allah. Oh, segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita tidak pernah dan tidak ada sesuatu yang tanpa seizinnya. Katakan amin. Maka saudara, kalau orang yang tinggal tenang itu dan percaya, di situ kekuatannya. Artinya dia bisa mengendalikan dirinya sehingga tidak mengomel, tidak bersungut-sungut, tidak menggerutu, tidak putus asa, tidak takut, tidak khawatir. Maka itulah kekuatan kita. Ketika saudara sedang mengalami masalah tapi tidak mengomel, tidak bersungut-sungut, tidak memberontak, tidak melawan, itu kekuatan kita. Tapi ketika kita pada saat mengalami tekanan, masalah dan tantangan yang lain, kita bersungut-sungut, kita mengomel, kita berontak, kita melawan, itu kelemahan kita. Dan itu tidak membantu kita dalam masalah kita, itu justru akan menambah masalah kita. Sebabnya saudara, hal ini perlu bagi kita. Kebanyakan dari kita tidak bisa tenang ketika ketika kita menghadapi permasalahan atau ketika permasalahan datang. Tuhan mengajarkan kita untuk bersikap tenang pada saat masalah datang dan menerpa kita. Sebabnya dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7b mengatakan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat
berdoa. Ini adalah kalimat yang penting bagi kita. Berapa banyak orang saudara karena dia ingin mencari ketenangan terus pergi ke clubbing, kita pergi kepada tempat-tempat hiburan lain ataupun pergi kepada hal yang keliru. Tapi Alkitab memberikan anjuran kepada kita hari ini. Kalau engkau berada dalam sebuah keadaan situasi yang mungkin berada dalam gundah gulana, ada persoalan tantangan yang kau hadapi begitu rumit, Alkitab mengatakan karena itu kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi Tuhan memerintahkan kita kuasai dirimu, bukan menguasai masalah, bukan menguasai tantangan, tapi kuasai dirimu. Berarti kita mengendalikan diri kita. Orang yang mampu mengendalikan diri seperti yang saya katakan tadi, salah satu adalah dia bisa menguasai perkataan. Hati-hati dengan perkataan kita, hati-hati dengan reaksi kita, hati-hati dengan tindakan kita, hati-hati dengan respon kita kepada siapapun. Karena itu bisa akan menciderai perjalanan hidup kita. Itu akan bisa menjadi goresan sesuatu yang buruk atas kehidupan kita. Tetapi kita harus menguasai, mengendalikan hidup kita supaya kita bisa memperoleh kekuatan, sebab itulah kekuatan kita, katakan amin. Oleh sebab itu, mari kita saudara terus memiliki sebuah posisi seperti yang saya katakan tadi. Kita memilih untuk tenang, memilih untuk diam. Diam di sini artinya kita sedang menstabilkan perasaan kita, emosi, khawatir, kebimbangan, keraguan. Ayo kita stabilkan dulu. Lalu yang kedua saudara, kita mulai merenungkan apa yang harus dibenahi. Kita yang salah atau dia yang salah. Kita yang harus berubah dan kita yang harus melakukan sesuatu tindakan-tindakan yang baik, tindakan-tindakan yang tidak mencederai perjalanan hidup kita. Lalu saudara, kita meminta kekuatan dari Tuhan, minta hikmat. Mesti serius kita mengatakan, kita jujur kepada Tuhan. Contohnya kita berkata, Tuhan, aku tidak sanggup, aku tidak mampu. Saya akan tutup khotbah ini sebuah kesaksian yang mungkin sangat viral juga. Kesaksian ini seorang pendeta yang pernah berkesaksian saudara, dia punya istri yang sangat super ketat. Dia mengatakan Taurat istri saya, Tauratnya lebih tinggi daripada hukum Taurat. Karena istrinya sangat begitu super bersih. Dia sangat pembersih sekali, padahal dia adalah bukan seorang pembersih. Jadi kalau menurut cerita dia, aku hanya bisa tenang ketika istrinya tidur. Kalau istrinya bangun, maka dia akan berada dalam sebuah masalah besar. Nah, tapi tahukah saudara, pada kala itu sangkin dia tidak sanggup lagi menghadapi sikap istrinya, dia doa sama Tuhan. Dia berkata, Tuhan, jujur Tuhan, aku tidak sanggup. Kau tahu hatiku, aku tidak sanggup, aku tidak mampu, aku tidak sanggup. Tapi aku tidak mau bercerai. Tapi aku nggak sanggup menjalankan hubungan ini kalau begini terus. Lalu Tuhan berikan sebuah pernyataan kepada dia. Istrimu dari siapa? Dari Tuhan. Maka dia ada ayat Alkitab seperti dalam Roma pasal 11. Ayat yang terakhir, segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Jadi istrimu adalah dari saya, dan oleh saya, dan untuk saya, untuk kemuliaan saya. Jadi artinya, disitulah Tuhan memberikan kekuatan, maka berkata, amin Tuhan, aku siap. Mulai hari ini aku akan terus melanjutkan dan akan terus memperjuangkannya. Itu yang disebut masa diam. Artinya kita perlu datang kepada Tuhan untuk menyampaikan keadaan sebenarnya begitu. Jadi enggak berkata Tuhan, aku enggak sakit hati kok. Tuhan, aku enggak apa-apa kok. Wah, itu sama halnya kita saudaraku membohongi Tuhan.
Tapi kalau kita memang kesal, aku lagi marah Tuhan, aku lagi kecewa Tuhan, aku lagi berdosa Tuhan, aku lagi bersalah Tuhan. Karena mesti kasih tahu, Tuhan pikiranku lagi nggak beres Tuhan, aku Tuhan lagi munafik Tuhan, aku Tuhan lagi memikirkan yang macam-macam Tuhan. Itu mesti kita utarakan. Lalu setelah itu apa? Ubah aku, perbaharui aku. Orang yang jujur, orang yang mau mengakui kesalahannya, itu sebenarnya dia punya keinginan untuk berubah. Tapi kalau orang nggak mau mengakui kesalahannya, itu nggak mungkin mau berubah itu, apalagi membantah lagi. Nah, jadi tapi ini penting. Orang yang mengakui kesalahannya sebenarnya dia adalah orang yang mau berubah. Cuman perubahan itu tidak bisa, atau dia belum bisa berdiri kokoh untuk berjalan dalam perubahan itu. Maka perlu keterbukaan. Maka dikatakan pernyataan keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kita kan nyaris tidak terbuka pada Tuhan loh. Coba mungkin kita doa sama Tuhan, haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Terus doa, berkati ini, aku mau ini, aku ini. Pernah nggak kita berkata Tuhan, aku munafik Tuhan. Tuhan, aku matre Tuhan. Tuhan, aku nggak tulus Tuhan dalam melayani. Pernah nggak? Tuhan, aku sakit hati dengan si anak. Tuhan, aku tidak terima diperlakukan seperti ini. Tuhan, aku dituduh begini Tuhan. Nah makanya waktu pada kala itu kita mulai menyadari siapa kita gitu. Maka ketika itu ada, seperti pengalaman yang saya alami, maka kita seperti Tuhan berikan pencerahan. Tapi apa langsung tiba-tiba brung, kita tidak lagi jatuh dalam kelemahan itu, tetapi Tuhan tetap ingatkan. Nah terakhir dari terakhir saudaraku, akan saya sampaikan kepada kita. Tahu nggak saudara? Ketika saudara melakukan sebuah kesalahan pertama kali, maka itu akan membuat saudara seperti tidak nyaman, tidak sejahtera. Tapi ketika saudara terus melakukan kesalahan itu berulang-ulang, maka rasa tidak nyaman, rasa sejahtera saudara akan berubah. Dan lama-kelamaan menjadi nyaman. Ini saya kasih contoh paling kecil. Saudara dari keluarga yang tidak pernah cakap kotor contohnya. Tetapi suatu saat saudara saking marahnya lalu mengucapkan kata kotor. Waduh, pada kala itu saudara kan merasa, aduh, umur-umur aku gak pernah cakap kotor, kenapa begini? Tapi ketika saudara ulang kembali besoknya, selanjutnya, suatu saat cakap kotor seolah-olah sudah menjadi bahasa yang normal. Ngerti sampai sini, amin? Waktu pertama kali orang saudara contohnya selingkuh, pasti saudara ketakutan ataupun rasa, duh gimana aku kok segininya, kok aku bisa begini? Atau melakukan dosa perzinahan, pasti saudara. Tapi ketika terus tidak bisa dia melawan dagingnya, tidak bisa mengendalikan dirinya, tidak bisa berdiam tadi untuk bisa merenung, memikirkan tindakannya sudah bersalah dan dia tidak membukanya di hadapan Tuhan, maka terus menerus perasaan tidak sejahtera tadi mulai berangsur-angsur hilang. Satu saat dia menikmati perselingkuhan, perzinahan dan dosa-dosa yang lain. Hati-hati saudara. Waktu saudara pertama kali contohnya tidak lagi melayani, pertama kali tidak melayani lagi, dulu rajin melayani, Anda merasa, duh, kok nggak enak ya, kenapa nggak melayani? Tapi saudara makin lanjut tidak mau melayani lagi, tidak mau melayani lagi. Saudara pasti akan terbiasa dan akhirnya saudara anggap normal walaupun saudara nggak mau lagi pelayanan atau tidak mau ibadah lagi atau tidak mau doa lagi. Saudara merasa udah biasa. Kenapa itu bisa terjadi? Itu yang tadi. Apa yang saudara ulang-ulang terus akan membuat saudara jauh daripada hadirat Tuhan, jauh dari perasaan bersalah, jauh daripada perasaan yang membuat saudara sudah menyimpang. Maka itulah yang bisa menjerumuskan kita kalau kita tidak kembali. Maka hari ini saya mau katakan saudara, ayo dalam tinggal tenang dan percaya di situ kekuatanmu. Ayo coba renungkan apa yang sedang kau jalani hari ini. Renungkan apa yang sedang kau kerjakan hari ini. Tidak peduli seberapa banyak atau seberapa sedikit orang yang mau melakukannya. Tapi pertanggungjawabannya adalah
pribadi kita masing-masing dengan Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat ini. Kami rindu setiap kami boleh merasakan semua kebaikan-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita datang kepada Tuhan. Ku besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari katakan pujian indahnya Allah. Sungguh besar setiamu, amin. Nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Kami sembah Tuhan. Mari angkat suaramu sembah. Terima kasih, haleluya. Lawatlah seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada hari ini Tuhan. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan lawanan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya.
kita dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah kekuatan. Mari kita mengambil sikap untuk tenang, berdiam supaya kita bisa mengendalikan diri kita, supaya kita bisa memikirkan reaksi dan cara yang tepat untuk menghadapi segala tantangan. Dan kita minta kekuatan, hikmat dan konfirmasi dari Tuhan atas setiap apa yang sedang kita alami hari ini, supaya kita tidak bereaksi yang salah. Jangan menggerutu, jangan mengomel, jangan bersungut-sungut, jangan berontak. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan, kiranya nama Tuhan dipermuliakan atas seluruh hidup kami. Terima kasih Bapa, kami dan percaya tidak ada yang bagimu. Kau bisa mengubah kehidupan kami. Sebelum mengubah keadaan kami, Kau lebih dahulu mengubah hati kami, supaya kami benar-benar percaya dan sungguh-sungguh mengalami anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih umat-Mu yang berkembang di kehidupan itu. Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan hati kami, Tuhan buat kami tetap percaya dan mengandalkan Engkau di seluruh dan sepanjang hidup kami. Tuhan berikan kami tetap maju dan berkembang, dan kemuliaan Tuhan ditinggikan. Berkati teguhkan terus hati umat-Mu, jemaat Tuhan pelan-pelan tetap bergantung syukurnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Didoakan Bapa, Engkaulah yang ditinggikan dan Engkaulah yang dimuliakan. Terima kasih Bapa, haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kiranya Mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat Tuhan dan anugerahnya bagi kita pada saat ini. Tadakan kedua tanganmu, terima dan bawalah berkatnya. Tuhan memberkati dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa yang besar di surga, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus telah yang menolong, melindungi, menyertai dan memberkati kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput setiap kita yang percaya kepadanya. Kita yang diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. God bless you all.